bihi wajhullah yubahiya bihil ulama'a au liyumariya bihis sufaha au bihi wujuhan nasi ilaihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwali ahlin nar. Itu dibaca halaman 160. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Tertib para ulama. Seorang alim adalah tokoh masyarakat. Perilakunya menjadi contoh, maka ia tidak mengatakannya kecuali telah melakukannya. Bahwa ia tidak menyuruh seseorang melakukan perkara kebaikan, melainkan ia sendiri telah memulainya dan memperhatikan perkara itu. Dan tidak melarang seseorang dari kejahatan, melainkan ia telah menjauhkan diri daripadanya dan konsisten dalam meninggalkannya. Hendaklah ia menjadikan ilmu, amalan dan pengajarannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Tiada disekutukannya dengan yang lain seperti mencari pangkat, harta, kedudukan atau lainnya dari harta benda dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menuntut ilmu yang dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menggunakan ilmu itu untuk bertengkar dengan para ulama atau mengangkat diri atas orang-orang yang kurang akal atau bodoh, atau untuk menarik minat orang banyak kepadanya, niscaya ia akan menemui Tuhan kelak di hari kiamat, sedang Tuhan sangat murka kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, amin, berikanlah kepada kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, amin, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kami, amin, dan tambahkanlah kepada kami ilmu itu. Alhamdulillah, puji syukur atas segala hal dan keadaan, dan kepadamu pula kami berlindung dari segala bencana yang menimpa para penghuni neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Nasaidiniyah Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad tentang bagaimana sepantasnya seorang alim, seorang ulama dalam kehidupannya sehari-hari. Di akhir pembahasan beliau menitik beratkan kepada tugas penting atau yang paling penting daripada tugas seorang ulama, dan yang paling utama daripada adab seorang ulama, seorang alim ulama. Jadi di antara sudah beliau menyebutkan beberapa tugas-tugas ulama dan adab-adab seorang ulama itu bagaimana sudah beliau jelaskan. Kemudian di akhir pembahasan ini beliau menyebutkan yang paling penting di antara tugas-tugas ulama dan adab-adab ulama, bahwa hendaklah seorang alim, seorang ulama itu manakala dia menyampaikan sesuatu kepada manusia dengan suatu perbuatan, hendaklah dialah orang yang paling semangat, paling rajin dan berdahulu dibandingkan orang-orang yang bakal mendengarkan daripada apa yang dia sampaikan dalam hal melaksanakan perbuatan yang bakal dia sampaikan daripada perbuatan-perbuatan baik. Misal dia menganjurkan untuk sholat berjamaah, maka sebelum dia menyampaikan, dia terlebih dahulu orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah dan paling mementingkan. Jadi sampai-sampai tidak mau melaksanakan sholat 5 waktunya kecuali dalam keadaan berjamaah. Dan begitu juga orang yang paling menghindarkan dirinya terhadap suatu perbuatan yang dia larang. Misal dia melarang manusia dalam
perbuatan maksiat misalnya. Jangan misalnya berdusta, jangan misalnya khianat, jangan misalnya korupsi. Maka si ulama harus mencontohkan bagaimana dirinya adalah orang yang patut dijadikan contoh dalam hal menghindari daripada perbuatan yang dilarang. Misal dalam perkataan dusta, misal seorang ulama harus mencontohkan bahwa dia orang yang paling menghindarkan dirinya daripada perkataan dusta. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Nah, itu yang pertama daripada tugas dan adab seorang alim ulama, dia harus menjadi orang yang melaksanakan dan paling mengutamakan daripada perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat. Sebaliknya, dia juga orang yang paling menghindari dan paling bersemangat dalam menghindarkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebelum dia menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Ambil contoh bagaimana tiap sholat Jumat misalnya ittaqullah, maka si khotib harus orang yang paling takwa. Takwa sering kita dengar sudah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka si khotib harus menjadi contoh dalam hal melaksanakan perintah Allah. Nah, sebagaimana yang sering kita sampaikan, perintah Allah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Maka wajib-wajib dalam misalnya dalam melaksanakan khutbah itu harus dia tampilkan, harus dia laksanakan. Apa saja rukun-rukun khutbah, apa saja syarat-syarat sah khutbah, itu harus diperhatikannya, harus dia tampakkan bahwa dia sudah melaksanakan daripada rukun-rukun khutbah, syarat-syarat sah khutbah. Begitu juga sunnah-sunnahnya, sunnah khutbah harus dia laksanakan. Bagaimana seseorang menyatakan ittaqullah sedangkan dia meninggalkan daripada terutama yang sedang dia hadapi dalam masalah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah apa saja, bagaimana mulai pakaiannya, cara penyampaiannya, perilakunya bagaimana, hayatnya bagaimana, itu harus diketahui, harus dia pahami terlebih dahulu bagaimana sunnah-sunnah dalam khutbah. Maka banyak diantara ulama-ulama yang sudah tingkat kubar itu justru mereka jarang khutbah kecuali di masa bidayahnya, di awal-awalnya, karena untuk mengamalkan ilmu, untuk menjalankan daripada ilmu yang sudah dia peroleh. Kemudian diantaranya lagi tugas penting ulama dan adab ulama yang paling penting diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah liyubahiya bihil ulama ila akhirih, bahwasana maknanya barang siapa yang menuntut ilmu agama. Nah, di sini maksudnya ilmu agama yang bermanfaat. Apa diantaranya fikih, Al-Quran, hadis. Maka hendaklah dituntut untuk niatnya lillahi ta'ala. Jadi kita menuntutnya lillahi ta'ala. Sudah mengkaji ilmu-ilmu agama,
sampai faham. Kemudian ilmu tersebut hendaklah digunakannya lillahi ta'ala. Jangan misalnya jadi guru dah, ntar dapat gaji misalnya dengan menjadi guru agama. Ada tujuan selain lillahi ta'ala. Jangan sampai ada di hatinya niat selain daripada lillahi ta'ala. Di antaranya apa? Niat yang merusak daripada keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu agama. Ini juga kadang-kadang muncul di diri seorang penuntut ilmu, yaitu diantaranya apa tujuannya dalam menuntut ilmu agama? Supaya dia bisa berbangga, bisa tampil di kalangan ulama. Ambil contoh aja dah. Misal disampaikan dalam kata sambutan kepada para alim ulama, udah timbul di hati, anak ulama. Berarti itu sudah ada perasaan liyubahia bihi al ulama. Jadi merasa bahwa dia pantas digolongkan sebagai alim ulama. Bahkan sekaliber Imam Ghazali itu, beliau manakala dipertanyakan seseorang ilmunya, beliau menganggap dirinya tulaibul ilim. Beliau nggak menganggap diri beliau ulama. Bahkan bukan penuntut ilmu yang biasa. Tulaib itu kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang paling rendah, orang yang paling hina di antara penuntut ilmu. Jadi beliau menganggap dirinya orang yang masih belajar, masih dalam tahap pemula dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang kadang-kadang bisa timbul di diri penuntut ilmu. Kita misalnya nih dalam menghadiri majelis taklim misalnya, pulang, makanya ente hadir majelis taklim, masanya nggak tahu ini hal seperti ini. Nah, itu kadang-kadang kita juga bisa timbul seperti itu. Makanya kita begitu juga dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, supaya apa? Jangan kita supaya berbangga dengan orang yang di luar misalnya. Oh, di luar itu nggak mau hadir majelis taklim, Anda lebih baik. Nah, ini kadang-kadang timbul di diri kita seperti itu. Hendaklah jangan sampai timbul di diri kita. Dan caranya lagi untuk bisa, kalau di sini dikatakan mengangkat diri atas orang-orang yang kurang akal, yaitu tadi merasa lebih dibandingkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Ente umur sudah berapa nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir majelis taklim. Kadang-kadang timbul takabur di diri kita manakala kita berkata seperti itu. Nah, jangan sampai ada timbul seperti itu. Jadi yang pertama, jangan kita menganggap diri kita pantas dikatakan sebagai seorang alim, ulama. Yang kedua, jangan sampai kita merasa lebih dibandingkan orang yang kurang dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, supaya apa? Liyasrifa bihi wujun nasi ilaihi, supaya untuk menarik minat orang banyak kepadanya. Bikin majelis taklim supaya orang hadir, bikin tabligh akbar supaya orang datang. Jadi ada niat supaya dilihat orang. Nah, itu yang hendaklah dihindari. Jadi kalau misalnya yang hadir cuma 1-2, udah besok nggak lagi dah. Jadi melihat bagaimana yang hadir. Jadi tidak ada tujuan untuk menarik minat orang kepada dirinya. Itu biasanya mungkin misal ini rutin hadir majelis taklim,
Kemudian setahun 2 tahun libur, nggak pernah hidur. Kemudian timbul di diri si pengajar ini kadang-kadang, ente kemana? Oh. Nah itu bagus, tapi hati-hati. Kadang-kadang hati di situ timbul supaya orang yang tadi tidak hadir ke tempatnya untuk menambah citra dirinya, untuk membesarkan dirinya di kalangan masyarakat. Nah itu juga bisa dikhawatirkan, bisa timbul seperti itu. Maka orang-orang yang berniat dalam menuntut ilmu agama selain daripada lillahi ta'ala, maka bakal kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam keadaan murka terhadapnya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada murka Allah. Kemudian beliau di akhir pembahasan berdoa, Allahumma anfa'na biha, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillah min ahwali ahlin nar. Jadi beliau berdoa mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, baik dunia dan akhirat. Kemudian doa yang kedua, dan Allah menambah-nambah ilmu kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah supaya diberi tambahan ilmu. Jadi Nabi tidak pernah meminta tambahan kecuali ilmu. Tidak ada Rabbi zidni rizqa, tidak ada Rabbi zidni zaujah, tidak ada Rabbi zidni ilma. Yang ada walhamdulillah ala kulli hal, maka segala puji bagi Allah atas segala keadaan, baik dalam keadaan gembira ataupun dalam keadaan susah. Dan sebaliknya kita memohon kepada Allah perlindungan daripada hal-hal yang bisa menimpa kepada orang penduduk neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mintakan daripada Ustadz Muhammad Rashidi daripada kalam mungkin tambahan. Fadol, ini amanah dari Habib Fadol. Amanah dari Habib Fadol. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan beliau Al-Habib Ahmad Syarif bin Syahab beserta keluarganya. Saya hormati Al-Ustadz Arsyad, juga seluruh jamaah, Bapak Ibu semuanya rahimakumullah. Langsung saja mungkin biar kenal, nama saya Muhammad Rashidi, lahir di Cirebon, kemudian ke Jombang, nyantri, kemudian ketemu beliau ketika di bengkel sana, bengkel Karanganyar sana sama beliau. Kalau ketemu saya pasti ada lain, pasti bahas ilmu, pasti itu. Pendapat masalah ilmu pasti, bukan yang lain, bukan. Ketemu saya di bengkel sana, betul ketemu pasti nggak ada yang lain, dibahas adalah ilmu. Itulah kalau kita nongkrong sama ilmu itu pasti bahas ilmu, bukan yang lain. Bapak, para Ibu rahimakumullah.
saya enggak itu ya, enggak tausiah ya, ini sekedar cerita ya. Saya tahu bahwa di sini adalah majelis yang lama sekali. Kalau lama kan saya kira rata-rata kan sudah alim kan, sudah banyak ilmunya kan Pak. Kalau lama kan selalu tertanam dalam pikiran hati. Maka saya hanya bercerita di dalam kitab Nashoiul Ibad ya, karang Imam Nawawi halaman 19, di sana dikatakan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha'i. Jadi hadis Nabi ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Nashoiul Ibad. Kata Nabi, nanti akan ada suatu masa, suatu zaman, kata Nabi, yang mana umatku itu akan lari semua dari para ulama dan dari para ahli fikih, kata Nabi. Makanya jangan heran ya kalau di majelis sedikit, jangan heran ya, jangan heran. Di acara-acara keramaian yang bukan majelis ilmu kok banyak, jangan heran. Nabi sudah bersabda. Maka kata Nabi, ketika umatku lari dari ulama dan ahli fikih, kata Nabi, fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin, kata Nabi, maka mereka diuji oleh Allah dengan 3 ujian, kata Nabi loh. Mereka ya, ingat, orang yang menghindar dari ulama dan ahli fikih, kata Nabi, ulaha yarfa'allahu al-barakata min kasdihim, kata Nabi, Allah akan mengangkat keberkahan dari pekerjaan mereka loh. Naudzubillah min dzalik, Pak. Naudzubillah, pekerjaan Pak kalau sudah dicabut berkahnya oleh Allah, ya Allah, kita susah Pak, iya, kalang kabut, coba berkah Pak. Kita kan hidup kan cari berkah, iya kan? Keluarga pengen berkah, pekerjaan berkah, lah ini dicabut. Naudzubillah min dzalik, itu pertama. Yang kedua, wasaniyatu yusalitullahu alaihim sultanan zoliman, nanti Allah akan mengutus di dunia ini para penguasa-penguasa yang zolim. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang sudah berani lari dari ulama dan ahli fikih, dikirim, diutus para penguasa yang zolim. Makanya apabila ada penguasa dari tingkat bawah ataupun atas kok sampai zalim pada kita, nggak adil lah, apalah, itu bisa dipastikan orang tadi sudah menjauhi dari ulama dan ahli fikih. Ya jangan salahkan, kenapa kok begini? Ya ini mungkin saja itu karena kita sudah menghindar. Yang ketiga, ini berat, kata Nabi, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, nanti mereka-mereka yang sudah menjauhi ulama dan ahli fikih nanti ketika meninggal dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ayo yang rajin diajak saudara, teman, tetangga, nggak bisa jalan naik motor, mobil, yang di samping tempat ilmu juga kita insya Allah akan dihindarkan dari 3 ujian tadi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai senantiasa memudahkan kakinya agar melangkahkan untuk menuju mendekat pada para ulama dan para ahli fikih. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja ya, ini bukan tausiah ya, bagi cerita saja. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.